Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali malam hari ini di kebersamaan kita di edisi hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di Kiprah Desa. Nah, Kiprah Desa pendengar untuk malam hari ini membahas topik penangkapan ikan sistem bagang apung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, seperti apa itu bagang apung, kemudian seperti apa penangkapannya, dan kita akan bahas pendengar hal ini bersama dengan narasumber. Kami sudah bersama beliau melalui sambungan aplikasi Zoom dan kita segera menyapa Bapak Muhammad Yunus SPI. Beliau merupakan koordinator penyuluh perikanan Kota Parepare. Anda pendengar kami khususnya nelayan yang saat ini juga mendengarkan boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440 dan juga melalui live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita menyapa Pak Muhammad Yunus SPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iksan. Ya, terima kasih banyak Pak Yunus sudah bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Kabar sehat Pak Yunus? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, dan Pak Yunus mungkin di awal ada pengantar terlebih dahulu Pak Yunus agar pendengar kita ini lebih paham tentunya ya terkait topik kita malam hari ini, sistem bagang apung. Silakan Pak Yunus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus SPI, koordinator penyuluh perikanan Kota Parepare. Kami senantiasa bersinergi dengan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare di bawah pimpinan Ibu Kadis Pertanian PKP Insinyur Wildana SPMM IPU, di bawah naungan BRS Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan di bawah pimpinan Bapak PLT Dr. Indrajaya Asad MSc dengan kasih penyuluhan Dr. Anton Mulyawan SA. Adapun judul yang kami bawakan malam ini adalah penangkapan ikan sistem bagang apung yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan di pesisir. Kenapa kami angkat judul ini? Karena dengan sistem bagang apung ini dapat digunakan pada baik musim timur yang tidak ada angin, yang tidak ada ombaknya, maupun pada musim barat yang angin kencang dan ombak besar. Nah, umumnya nelayan pada saat musim barat biasanya tidak bisa melaut oleh karena ombak besar atau angin kencang. Begitupun bagang tancap yang jenis lain, itu yang bagang tancap yang apabila kena ombak atau angin kencang, dia dapat rubuh. Nah, sementara bagang apung yang kita miliki sekarang adalah bagang yang mengapungnya dengan menggunakan gabus styrofoam.
jadi mengapung dengan gabus styrofoam. Jadi tidak pakai drum atau yang lainnya. Dengan menggunakan gabus ini dapat mengapungkan bagang yang besar pun dapat diapungkan. Dengan ukuran gabus biasanya kita gunakan adalah gabus styrofoam yang ukuran panjang 2 kali 1 meter dengan ketebalan 60 cm. Jadi banyaknya gabus yang digunakan itu biasanya di sisi kiri dan sisi kanan bagang itu tergantung dari panjang bagang. Jadi kalau kita menggunakan ukuran bagang 10 kali 10 meter, maka kita menggunakan gabus sebanyak 5 sisi kiri, 5 sisi kanan. Nah, sekarang yang terakhir kita buat bagang apung ukuran 15 kali 15 meter. Otomatis gabusnya itu sesuai dengan panjangnya, yaitu 7 gabus di sisi kiri dan 7 gabus di sisi kanan. Nah, kelebihan dari bagang ini dapat dipindahkan ke mana saja tergantung dari situasi dan tempatnya. Jadi pada saat musim timur, anginnya tidak ada, mungkin dapat kita tempatkan di laut yang luas. Dari kedalaman berapa pun, yang penting jangkarnya yang disiapkan. Ya, jangkar itu terbuat dari batu gunung yang ditenggelamkan sebanyak 1 trek mobil yang telah diikat dengan tali. Pada saat musim barat angin kencang, kita khawatirkan kena ombak, maka dapat dipindahkan ke tempat yang terlindung. Jadi di dekat pulau atau di daratan yang dekat teluk. Jadi mungkin dapat tetap beroperasi. Jadi mungkin dari nelayan-nelayan pada saat musim barat tidak bisa menangkap, sementara dengan bagang apung pada musim barat pun dapat menangkap ikan. Mungkin hasilnya memang berbeda karena musim barat itu biasanya kurang ikan. Yang kedua, operasional dari bagang ini cukup dilakukan oleh 1 orang, walaupun sebesar 10 kali 15 kali 15 meter saja bisa tetap dilakukan oleh 1 orang nelayan, sehingga pembagian hasilnya tidak perlu dibagi oleh orang banyak, karena tidak banyak yang membagi, akhirnya hasilnya itu sebesar-besarnya untuk nelayan tersendiri. Beda dengan alat tangkap lain, mungkin bagang perahu itu sampai 3 orang yang operasikan 1 malam, sehingga harus dibagi. Pengertian sebenarnya bagang apung adalah alat tangkap yang menggunakan cahaya. Jadi pada malam hari dinyalakan lampu, alat tangkap yang menggunakan cahaya sehingga dapat memudahkan ikan untuk berkumpul. Jadi pada saat malam dinyalakan lampu genset, ikan dapat berkumpul. Nah, operasional dari bagang ini dengan menggunakan jaring yang berbentuk kubus. Yang pada saatnya akan ditarik ke atas sehingga ikan yang dibawa itu dapat tertangkap ke atas. Ya. Keuntungan yang lain dari bagang ini selain dari dapat dipindahkan kemana saja dan dioperasionalkan oleh 1 orang. Jadi pada malam hari sebenarnya bagang ini operasionalnya pada malam hari. Jadi ketika gelap dinyalakan lampu maka berkumpullah ikan. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah pada siang hari ketika bagang ini tidak menghasilkan, tidak operasional, dapat digunakan di atasnya dapat beberapa orang memancing. Jadi digunakan mancing mulai pagi sampai sore Pak, sebelum operasional bagang pada malam hari dapat digunakan untuk memancing. Jadi ikan baronang, ikan kakap, ikan cepak dan lain sebagainya dapat ditangkap pada siang sampai sore hari. Nah, pada malam hari operasional bagang baru dijalankan. Yang ketiga keuntungan dari bagang ini adalah dapat digunakan sebenarnya karena banyak orang yang bisa naik di atas. Jadi di atasnya itu Pak ukuran 15 kali 15 ini lebih besar dari rumah kayu Pak. Jadi kalau rumah kayu Bugis itu 7 kali 12, ini 15 kali 15. Ini dapat menampung sampai 20 sampai 25 orang di atas. Jadi dapat digunakan untuk mancing pada siang hari oleh nelayan. Jadi ada tambahan dari hasil bagang malam hari dapat menambah pada siang hari sampai sore hari. Nah, selain itu kan dapat diadakan ada kegiatan mancing di atasnya. Yang ketiga dapat menjadi warung terapung. Kalau tidak mengoperasional dapat jadikan warung terapung. Jadi orang sambil mancing bisa pesan makanan di bagang itu, dapat pesan ada lagi tambang, apalagi dijemput dari pesisir sampai di
bagang kemudian diantar pulang itu berapa biayanya. Nah, itu dihitung. Bisa saja digunakan untuk kegiatan lain. Bahan dari bagang ini itu biasanya beberapa jenis kayu. Bisa dari kayu kelapa, jadi itu batang kelapa jadi jadikan tiang. Cuma daya tahan dari kayu kelapa ini bisa sampai 3 sampai 4 tahun, 5 tahun jadi rusak. Nah, kekurangannya dia cepat rusak dan kemudian memang biaya untuk pembuatannya memang kayu kelapa itu memang agak murah dibanding dengan kayu yang lain. Ya, ada juga kayu jati. Nah, ini ketanam lebih lama ini kayu jati, Pak. Karena dia tahan sampai 10 tahun. Kayak kayu kumia tahan lama semua. Cuma biayanya mungkin agak lebih besar. Sampai 70 jutaan lebih. Memang biayanya agak mahal, tapi dia satu kali mengongkos dalam waktu yang lama. Kemudian daripada itu, selain 3 jenis keuntungan tadi, dia dapat ditambah lagi di sampingnya keramba jadi rumah. Sehingga dikatakan bahwa bagang apung dapat meningkatkan ekonomi nelayan, khususnya nelayan di pesisir. Mungkin demikian, Pak, untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad Yunus, dan ini menyampaikan begitu ya pengantar termasuk beberapa keuntungan sistem bagang apung ini sendiri. Di Parepare sendiri seperti apa Pak Yunus, para nelayan kita di sana, termasuk peningkatan ekonomi nelayan yang dirasakan dengan bagang apung ini? Ya, begini Pak, bagang apung ini baru ada semenjak 2-3 tahun yang lalu. Sebelumnya yang banyak ini bagang tancap ya. Bedanya apa, Pak? Bagang tancap itu, Pak, dia sampai di dasar kakinya, Pak. Jadi bambu itu disambung-sambung. Kalau ketinggian kedalaman laut 30 meter disambung-sambung bambunya. Kalau ketinggian bambu 10 meter mungkin sampai 7 bambu disusun ke atas. Jadi bagang segi 4. Kemudian ada genset, ada jaring. Nah, jadilah alat tangkap itu. Cuma kekurangannya dia tidak boleh dipindah-pindah. Jadi karena ditancap di tanah, dia tidak boleh pindah. Kekurangan kedua, dia gampang rubuh karena terpang angin kencang pada musim barat ini cepat rubuh. Yang kedua, ombak yang besar pada musim barat itu yang menghantam bisa rubuh. Jadi sehingga pada musim barat mereka tidak bisa menghasilkan, Pak, karena takut hancur baganya. Nelayan juga pada musim barat biasanya tidak melaut karena ombaknya besar. Nah, sementara kalau bagang apung musim barat juga bisa beroperasi dengan cara dipindahkan. Jadi ada contohnya ini. Ada contohnya ini, Pak. Ya. Ini model bagang ini ada. Ini di layar. Di layar ya. Kemudian ini ada di tengah laut. Nah, ini. Jadi gabus diapungkan oleh gabusnya. Jadi warna hijau itu diapungkan oleh gabus, Pak. Sehingga dia mudah dipindah kemana saja. Jadi musim barat kita tarik ke dalam di daerah Pare, sehingga dapat beroperasi walaupun pada musim barat angin kencang dengan ombak besar. Saya kira demikian. Jadi di Parepare termasuk di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan ini rata-rata mengembangkan bagang apung sekarang, Pak, ya? Kalau di Pare sudah ada beberapa, Pak, ada sudah hampir 10 di Parepare. Kan ini baru, cuma awal-awal dibangun bagang ini awalnya itu dari bambu. Jadi dari bambu, mengapungnya juga bukan gabus waktu 3 tahun yang lalu kan. Dia cuma pakai bambu, pengapungnya cuma kelemahan dari bambu ini kalau kena matahari lama pecah itu mungkin 2 tahun saja ketanannya sudah tenggelam atau miring. Jadi kelebihan ini makanya kita pakai gabus styrofoam, ternyata bisa mengangkat ukuran 15x15. Nah, itu juga keuntungannya tadi dapat menampung banyak orang, Pak. Jadi bisa juga jadi warung terapung. Jadi ada beberapa KP yang sudah kita sosialisasi ternyata
masuk di akal, Pak. Jadi ada Oh. keuntungan selain dari mengoperasikan malam, Mm-mm. dapat juga memancing pada sore hari, Dan dapat juga ikan warung. terapung. Itu sudah dilakukan seperti itu di Parepare. Di Parepare untuk warung terapungnya belum dilaksanakan, tapi baganya sudah operasi. Sudah ada yang operasi, Pak. Jadi ini didorong agar pemanfaatannya bisa lebih banyak begitu ya. Jadi keuntungan Ya, yang didapatkan betul. juga ini bisa lebih Ya. begitu. Dan ini bisa jadi inovasi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Yunus. Ini selain betul. bisa untuk menangkap ikan, tentunya bisa digunakan juga di siang hari begitu ya, Pak betul, Pak. Yunus Betul, ya. betul. Untuk warung terapung ini sambil Ya. mancing kita bisa sambil betul. pesan makan begitu ya. Ya, Oke. betul sekali, Pak. Kalau untuk hasil tangkapan seperti apa Pak dengan bagang apung ini? Hasil tangkapannya, Pak, ini ukuran bagan, Pak, ada bervariasi. Yang sekarang ada ini ada ukuran 10 kali 10, Mm-mm. ada 12. Terakhir ini yang paling terbaru yang kita bikin 15 kali 15. Nah, dari hasil tangkapan berbagai ukuran itu, Pak, ternyata lebih besar ukuran, lebih bagus, hasilnya lebih banyak dibanding yang ukuran kecil. Karena ukuran kecil, otomatis jaring yang digunakan harus lebih kecil daripada ukuran bagang. Karena dikhawatirkan kalau pas ukurannya sama dengan ukuran bagang jaringnya, bisa pada saat diangkat ke atas bisa tersangkut di jaring, di rangka bagang, sehingga jaringnya harus lebih kecil. Dengan kecilnya ukuran bagan tersebut, maka semakin kecil pula hasil tangkapannya. Ukuran bagan yang besar biasanya lebih banyak hasilnya, karena bukaan jaringnya itu semakin besar juga, jadi hasil tangkapannya juga lebih besar. Saya kira demikian. Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada para nelayan juga yang ingin bertanya seputar bagang apung ini, Anda boleh bergabung bersama kami. Kita bersama dengan Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Parepare, Bapak Muhammad Yunus SPI, yang sudah cukup banyak menjelaskan tentang bagang apung ini. Kami juga bacakan untuk komentar yang bergabung. Ini menanyakan kalau untuk hasil tangkapan bagang ini sendiri, apa ada jenis tangkapan tertentu? Ini dari Pak Anto. Kemudian menanyakan juga bagang apung tidak pakai jangkar ya? Baik, kami nanti kita bahas Pak Yunus ya, kita jeda dulu sejenak. Dan untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung 0821 3333 9440, kami masih nantikan partisipasi Anda. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Kipra Desa dan kita masih membahas topik penangkapan ikan sistem bagang apung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Parepare, Bapak Muhammad Yunus SPI, apa saja kemudian kelebihan atau keuntungan dengan sistem bagang apung ini, termasuk pemanfaatannya bisa untuk apa saja. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke Penyuluh Perikanan kita, Bapak Muhammad Yunus, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Pak Yunus. Apa kemudian bagan apung tidak pakai jangkar ya? Dan kita angkat telepon juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Baik, boleh dicoba kembali di 0821 3333 9440. Silakan Pak Yunus. Ya.
Terima kasih. Masalah ikan yang ditangkap oleh Bagang Apung karena di sekitar Teluk Pare, Pak, sampai dengan sekitar Labuange, sekitar Teluk Pare, rata-rata dengan Bagang Apung itu ikan teri, Pak. Ikan teri rata-rata ikan teri, kemudian peperek, BC-BC kalau istilahnya di daerah Pare-Pare. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Yunus, mohon maaf, boleh kami angkat telepon dulu Pak Yunus ya? Ya bisa Pak, bisa. Baik, Silakan. silakan pendengar untuk Anda yang ingin berbicara langsung dengan penyuluh perikanan kita Pak Muhammad Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, sudah terhubung dengan siapa di mana? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa Pak? Dari Pak Eko di Mamuju ini. Baik, silakan Pak Eko di Mamuju dengan Pak Yunus. Pak Eko. Ya, mengenai Bagan Apung itu sendiri, saya lihat di Pare, Ujung Lero, termasuk di Baru itu Pak, kan ada istilah Bagan Rambo itu Pak. Dia punya ukuran besar sampai 30 kali 10. Saya lihat di sana itu kan pakai balon, pakai cahaya kan. Ya. Yang saya mau tanyakan seperti seberapa banyak balon yang digunakan untuk menangkap ikan itu, karena itu kan pakai genset di atas kapal. Baik, itu saja. Ukuran anunya juga Pak. Apanya Pak Eko? Rata-rata kedalaman sampai berapa meter ke bawah. Baik, itu saja Pak Bisa Eko. mendapatkan ikan yang ada di dasar laut itu sendiri. Baik. Hanya itu Pak. Makasih Yang Pak saya Eko. tanyakan. Terima kasih. Sama-sama di Mamuju Pak Eko, terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Kita jawab dulu Pak Yunus, silahkan. Ya, terima kasih. Dilanjut tadi mengenai jangkar, Pak. Ya. Ada tadi pertanyaan jangkar. Nah, itu saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jangkarnya itu Pak, kita menjatuhkan beberapa batu gunung ya, sampai satu mobil Pak. Mungkin satu mobil dibagi dua itu batu gunung. Nah, setiap biji batu itu diikat oleh tali plastik ya, diikat setiap batu. Jadi kalau 70 batu itu 70 diikat, kemudian disangkutkan ke tali bagang yang naik ke atas. Tali bagang itu tali kapal yang ukurannya mungkin sebentar tangan, kemudian diikatkan ke batu itu. Jadi posisi jangkar itu di kiri dan kanan bagang, jadi dua sisi. Ya. Jadi kiri semuanya diikat ke bagang. Jadi tetap pakai jangkar Pak, karena kalau tidak pakai jangkar bisa lepas itu bagangnya, terbawa arus. Jadi kelebihannya ini memang karena banyaknya batu sehingga tidak dapat bergerak. Jadi walaupun angin kencang sebenarnya, tapi kita khawatirkan kalau terlalu lama dihantam angin kencang, makanya lebih baik dialihkan masuk ke dalam teluk atau di belakang pulau sehingga terlindung dari ombak besar. Kemudian ada tadi bertanya masalah pencayang. Pak Eko di Mamuju. Ya betul, memang menggunakan genset Pak. Jadi tadi saya belum sampaikan bahwa pencayang itu dengan menggunakan genset. Jadi genset itu untuk menyalakan lampu gunakan genset. Cuma kita modifikasi sekarang, dimodifikasi untuk menurunkan biaya operasional dibanding dengan menggunakan BBM. Genset itu awalnya menggunakan BBM Pak, karena terlalu banyak biayanya untuk menggunakan BBM. Operasional itu 10 jam tiap malam, itu antara jam 7 sampai jam 4 subuh. Jadi dia bisa tarik 2 kali sampai 3 kali satu malam dengan pencayang itu, sehingga banyak sekali kalau pakai BBM mungkin sampai 100.000 satu malam BBM saya di luar es. Nah, makanya kita modifikasi genset itu ke gas. Jadi dimodifikasi gas. Jadi dia pakai 1 tabung satu malam. Jadi operasional untuk 1 tabung paling 25.000. Jadi ada penyusutan biaya operasional sampai 75%. Jadi di situ lagi ada keuntungannya dibanding dengan menggunakan BBM. Kemudian lampu ini tergantung dari besarnya bagang. Kira-kira contoh semacam
ukuran 15 kali 15 itu sampai 40 sampai 50 titik lampu. Jadi dia cuma sudah diatur bahwa ring 1 ini nanti pada saat ditarik dimatikan bagian luar berapa lampu. Kemudian yang menyala saya sedikit. Jadi pada saat ditarik cuma 4 sampai 8 lampu saja yang menyala pada saat penarikan. Jadi tidak boleh terang sekali. Saya kira demikian. Untuk kemudian yang ditanyakan tadi ukuran dan rata-rata kedalaman yang ditanyakan, masih pertanyaan Pak Eko di Mamuju, Pak Yunus. Iya, betul. Ya, kedalaman perairan yang tergantung dari kemampuan jangkarnya, Pak. Jadi kalau kita kan survei lokasi sebelum kita pasang jangkar, kita survei bahwa di sini ada ikan, di sini bukan jalur kapal, di sini kedalaman 4 meter ya, kayak di Julero itu kedalaman 40 sampai 50 meter. Jadi kalau sementara dalam Teluk-Teluk Pare itu kedalaman 30 sampai 35 meter. Jadi tergantung dari jangkarnya, Pak. Karena sebelum dipasang bagan di tengah laut, kita pasang jangkar dulu. Karena sampai di tengah laut langsung diikat itu bagan dari jangkar, tali jangkar itu salah siapkan memang. Jadi sisa diapungkan di tengah laut sebelum bagannya sampai di tengah laut. Sudah diapungkan semua tali jangkar, sudah ada jangkarnya di bawah. Jadi begitu sampai bagan di tengah laut langsung diikat. Jadi kedalaman ini tergantung dari kemampuan jangkar. Kalau kita bisa bikin jangkar di laut yang kedalaman 50 ya lebih bagus lagi, lebih banyak. Baik. Lebih banyak lagi hasilnya. Saya kira baik, terima kasih Pak Yunus, juga Pak Eko di Mamuju, Pak Anto tadi juga yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Ahmad, semangat terus untuk para nelayan kita, para penjaga bagang. Pekerjaan ini sangat berat, soalnya saya juga pernah mengalami. Kemudian juga pertanyaan lainnya ini menanyakan untuk perakitannya apakah bisa di bibir pantai begitu. Ya. Baik, 2 pertanyaan terakhir Pak Eko di 1 menit terakhir kebersamaan kita. Ini dari Pak tadi yang bertanya, silakan Pak Yunus. Tadi ditanyakan bahwa apakah bisa di bibir pantai. Justru lebih bagus di bibir pantai, Pak. Karena kalau di perairan itu goyang-goyang, jadi untuk menyeimbangkan antara sisi kanan dan sisi kiri, kalau goyang itu setengah mati. Yang kedua, kelebihannya ini bagan dibuat adalah karena dia cuma dikancing dengan baut, jadi tidak ribet. Mungkin kalau bagang yang lain itu pakai diikat kiri kanan itu mudah goyang nanti suatu saat. Kalau bagang apung ini dikancing cuma dengan baut, jadi bisa dikerja ini sampai 3 orang saja, 2 orang, 3 orang saja yang bisa kerja. Cukup dikancing dengan baut, jadi praktis sekali pembuatannya. Baik. Ini ada contoh gambar di pesisir ini, pantai mati rotasi dikerja ini, Pak. Buatannya ya. Jadi itu yang penting dari saya, Pak. Baik Pak Muhammad Yunus, terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan untuk para pendengar kita, khususnya untuk para nelayan. Kami mohon maaf pendengar karena waktu kita terbatas, dan mudah-mudahan kita bisa bersama kembali dengan Bapak Muhammad Yunus SPI di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Pak Yunus. Terima kasih. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita malam hari ini di Kiprah Desa, membahas topik penangkapan ikan sistem bagang apung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga bermanfaat dan kami cukupkan hingga di sini. Saya Idam bersama operator Maman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 20 waktu